Selamat Paskah untuk kita semua. Dan hari ini ulang tahun yang frater. Kita doakan dalam Ekaristi ini. Perayaan Paskah Kebangkitan Tuhan adalah perayaan iman terbesar dalam liturgi dan iman kita. Oleh karena itu persiapan membutuhkan waktu yang lama dan melelahkan. Sejak hari Rabu Abu kita membuka dengan penerimaan abu untuk memasuki masa puasa. Kemudian setelah itu kita memasuki Pekan Suci yang kita mulai dengan perayaan Minggu Palma dan sampai pagi ini dan yang lain nanti sampai malam sebentar. Mengapa demikian? Karena inilah dasar satu-satunya iman kita. Kebangkitan Tuhan. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada itu. Hal inilah yang mendorong Petrus untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Dan dengan dasar itulah Cornelius yang disebutkan tadi dalam bacaan itu. Kalau kita membaca seterusnya itu, maka Cornelius dan keluarga dan kaum kerabatnya itu dibaptis dalam nama Yesus. Yaitu dia yang bangkit. Bukan dia yang mati di salib. Mereka menjadi orang percaya pada Kristus bukan karena Yesus memperbanyak roti. Bukan, itu bukan dasarnya. Bukan karena Yesus berjalan di atas air. Itu bukan dasar yang paling kuat. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan juga karena Yesus telah membangkitkan Lazarus. Bahwa itu baik, itu benar, itu menguatkan kita, tapi bukan itu dasarnya. Tetapi karena Yesus yang melakukan semua itu, dia bangkit, dia hidup kembali setelah 3 hari dalam kubur. 3 hari. Nah, saudara-saudara terkasih, kita juga sama seperti Cornelius dan keluarganya serta kaum kerabatnya. Kita percaya dan dibaptis dalam nama Yesus yang bangkit berdasarkan pewartaan kitab suci melalui orang-orang Kristiani sebelum kita. Dengan itu kita dikatakan mati dan dikubur bersama Kristus dan bangkit bersama dia dalam hidup baru di hadirat Allah. Hidup baru. Ya. Santo Paulus menegaskan dalam bacaan yang kedua, bahwa melalui pembaptisan kita telah bersatu dengan Kristus yang mulia, maka kita memalingkan diri dari hidup lama dan mencari perkara yang di atas. Bukan cari perkara dengan orang-orang itu, bukan. Di atas itu Tuhan maksudnya, ya. Perkara yang di atas, yang ilahi. Itu berarti orang Kristiani harus memperjuangkan hal-hal yang berkenan di hadirat Allah. Hidup bukan melulu tentang hal-hal duniawi. Semua hal duniawi itu harus baik dan benar adanya. Tetapi itu harus mengabdi kepada hal-hal yang di atas. Yang kita cari, kita temukan dalam Tuhan. Untuk keselamatan kita. Maka contoh seperti, kalau kita punya kendaraan, kita punya mobil, kita punya motor, sebaiknya memang yang memudahkan kita untuk pergi ke gereja misalnya. Contoh ya, salah satu. Yang mempermudah kita untuk sampai di gereja tepat pada waktunya untuk berdoa dan sembahyang dengan tenang. Jangan sampai hari Minggu mobil bawa kita pergi di pantai manakah begitu, atau pergi di mall, susah ke gereja parkirnya, kita lebih parkir di mall saja, kan bisa begitu.
Ini dalam rangka himbauan Paulus, carilah dahulu yang di atas. Nah, pengalaman kebangkitan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan, mereka setelah mendapatkan kabar tentang Yesus yang tidak ada di makam, mereka bergegas pergi ke makam. Mereka adalah saksi tentang makam yang kosong. Tidak ada satu orang pun yang di dunia ini yang tahu tentang Yesus bangun dari tidurnya, melepaskan kain pelu dan seterusnya baru keluar dari kubur. Tidak ada, kecuali dua malaikat yang dikatakan dalam Injil. Tidak ada orang yang tahu. Yang orang tahu itu dan menjadi kesaksian para rasul adalah makam Yesus kosong. Tidak ada Yesus di dalam. Pertanyaannya, mengapa kosong? Kan begitu. Orang-orang yang membenci orang Kristiani pada awal gereja, awal mula, mengatakan Yesus telah diambil murid-muridnya, pergi disembunyikan tadi mana. Kan begitu. Kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang ketika itu. Tetapi yang benar adalah bahwa makam itu kosong. Itu kita mengatakan dengan cara yang berbeda. Yesus bangkit, maka makamnya kosong, kan begitu. Seperti kalau ada tamu datang di pastoran cari frater, mau selamat ulang tahun misalnya, frater tidak ada. Frater misalnya sudah pergi ke seminari misalnya. Jadi frater pergi ke seminari, maka dia tidak ada di sini. Kan begitu. Bukan frater tidak ada di sini, maka dia di seminari, bukan begitu. Nah, jadi logikanya begitu ya. Maka Yesus bangkit, maka makam yang kosong. Bukan makam yang kosong, maka Yesus bangkit. Belum tentu Yesus bangkit. Siapa tahu dicuri orang, kan begitu. Tetapi kalau Yesus sudah bangkit, maka makam yang kosong itulah iman kita. Ya, itu iman kita. Nah, saudara-saudara, berita kebangkitan ini menjadi kekuatan yang dahsyat bagi para murid Tuhan. Sehingga mereka menjadi pewarta kebangkitan yang tangguh sebagaimana yang dilakukan Petrus yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Mereka sudah menemukan apa yang dikatakan Paulus, kejarlah, carilah yang di atas. Mereka sudah menemukan itu. Mereka sudah memiliki itu. Maka mereka kemudian menjadi pewarta kebangkitan Tuhan yang tangguh. Seorang perwira yang disebutkan namanya Cornelius didatangi oleh Petrus dan menceritakan, mewartakan bahwa Yesus itu bangkit. Dia itu orang yang berjalan keliling untuk berbuat baik, tetapi kami punya bos-bos itu tidak setuju, tidak suka, maka dia ditangkap dan digantung di kayu salib. Tetapi dia sudah hidup kembali, dia bangkit. Pengalaman kebangkitan mereka itu yang mengubah hidup mereka. Mereka berubah semuanya. Ya. Kalau kita membaca kisah kebangkitan, maka kita tahu bahwa mereka itu orang-orang yang penakut, tetapi kemudian menjadi pemberani, bisa berkhotbah, memberi kesaksian kepada orang-orang di Yerusalem, dan juga seperti Petrus pergi untuk mewartakan kabar kebangkitan itu di tempat lain selain di Yerusalem. Mereka orang-orang yang putus asa. Misalnya nanti sore ada bacaan mengenai perjalanan dua murid ke Emmaus. Mereka orang-orang yang telah putus asa. Lebih baik kita pulang kampung karena guru sudah mati dan kita akan melarat di sini
dan orang-orang Yahudi ini membenci kita semua, aja kita pulang saja. Mereka mau pulang kampung. Tetapi ketika kebangkitan Yesus yang bangkit itu berada di tengah mereka, makan bersama mereka, mereka menyadari itu. Keyakinan tumbuh dengan seketika dan mereka kembali dengan berani untuk mewartakan sukacita itu. Rasul-rasul lain juga dalam Injil dikatakan bahwa setelah Yesus mati itu mereka kembali ke tempat mereka. Sebagai nelayan pergi tangkap ikan dan seterusnya. Dan Yesus menemui mereka di situ. Yesus yang bangkit. Jadi dalam keputusasaan mereka pulang kampung. Ya, pulang kampung. Seperti para perantau. Contoh misalnya orang NTT banyak di Makassar ya. Karena pemerintah itu memotong anggaran banyak, maka banyak pekerjaan tertunda, maka mereka menjadi penganggur. Mari kita pulang kampung saja, kan begitu. Seperti itu rasul-rasul putus asa pulang kampung. Tetapi di kampung mereka berjumpa dengan Dia yang bangkit. Maka mereka kembali. Lalu pergi kemana-mana untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Jadi ada perubahan, ada transformasi hidup, ada pembaharuan dalam hidup mereka. Dan transformasi itu yang mereka tuju adalah warta tentang kebangkitan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara kita yang mempersiapkan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan ini sekian lama dan begitu capek, melelahkan. Panitia itu rapat berkali-kali, tidak di pastoran. Sekali lagi duduk-duduk di tempat di mana bikin habis kopi. Tiba-tiba dipanggil lagi kemana untuk rapat dan seterusnya. Seksinya sibuk semua. Tetapi kalau perayaan kita cuma selesai di sini seperti waktu malam Paskah saya bilang, kalau perayaan Paskah itu selesai di pintu gereja itu, setelah kita pulang dan semua selesai, maka kebangkitan itu tidak membawa transformasi bagi hidup kita. Kita harus membawa semangat kebangkitan Tuhan itu dengan iman yang kuat dan teguh dan dengan keikhlasan dan ketulusan untuk membawa serta dalam hidup kita. Maka warta sukacita itu kita bawa pulang ke rumah, kita bawa ke kafe-kafe yang kita datangi, kita bawa ke mall-mall yang kita datangi. Artinya kalau pergi belanja di mall, semangat kebangkitan adalah jangan berbohong di tempat belanja, kan begitu maksudnya. Bukan pergi khotbah di sana, bukan, tetapi perilaku yang baik sesuai dengan semangat pembaharuan yang kita rasakan dan kita alami. Transformasi itu harus seperti seorang bapak yang selama ini hanya tahu perintah saja, kopi, kurang gula, tambah gula. Istrinya enggak harus layani itu, karena kalau tidak dia pergi di kafe, repot istrinya, kamu bisa begitu. Tapi sekarang dia berubah, dia mengatakan dia harus melakukan banyak pekerjaan di rumah. Dia berubah karena dia menyadari bahwa hidup itu untuk berbuat baik, melayani seperti Tuhan Yesus yang bangkit. Dia telah pergi kemana-mana untuk berbuat baik, bukan untuk berkelahi. Bukan untuk hanya sekadar minum kopi, tetapi berbuat baik. Itu transformasinya. Ibu-ibu yang kuota internetnya 1 bulan 500.000, dia pikir terlalu banyak ini ya, ini semangat kebangkitan. 100.000 saja 1 bulan.
Misalnya, kan begitu. Ada perubahan, ada pembaruan. Bukan hanya soal apa, tetapi soal juga gaya hidup. Dan kebangkitan dalam rangka tema kita yaitu apa tadi itu ya? Pesiarahan, pengharapan, dan pertobatan ekologis. Bagi kita kemudian berbicara kepada kita tentang bagaimana kita mengelola hidup kita. Bagaimana ibu-ibu di rumah menata sedemikian rupa supaya sampah itu harus teratur. Sampah plastik di sini, sampah kertas atau sampah sisa makanan di sini. Tisu-tisu jangan dibuang sembarangan. Botol-botol air mineral semua, gelas apa semua harus ditaruh dengan baik dan seterusnya, tidak dibuang sembarangan karena itu membahayakan lingkungan. Itu adalah bagian dari transformasi itu, ya. Kita memelihara di rumah bahan-bahan bumbu makanan misalnya. Kalau tidak mau bunga seperti pastor ya bumbu makanan. Lengkuas, jahe, lombok, apalagi yang bisa ditanam. Jangan tanam rambutan, nanti rumahnya rusak, lantainya rusak. Pokoknya semuanya. Saya ingat dalam bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia saya tidak tahu ini. Ada yang untuk masa-masa itu. Kita melakukannya itu sebagai bagian dari implementasi dari kebangkitan yang kita rayakan dengan tema pertobatan ekologis itu. Ya. Tidak hanya suka untuk menanam, tetapi bahwa ada nilai lain dari situ, bahwa kita ingin mengambil bagian di dalam penciptaan Tuhan untuk memelihara supaya hidup kita menjadi lebih sehat, lebih baik. Itu. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, kita semua dipanggil untuk hidup dengan semangat kebangkitan, mengusahakan transformasi pembaharuan dalam hidup kita, juga berkenaan dengan lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.